Oke, kita mulai ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita baru sekitar 21 nih. Nah, siswanya 20-an kayak kalau nggak salah ya. 19 malah. Minggu ini kita temanya tentang penanganan pelanggan ya, yang di dalamnya kontennya tentang kepuasan pelanggan dan penanganan keluhan pelanggan ya. Jadi dua tema ini akan kita ulas di minggu ke-12 ya. Oke, saya share screen di sini. Materinya sudah bisa diunduh di laman LMS ya. Oh iya, tadi malam saya dikabarin si Cica kecelakaan ya. Semoga segera sembuh ya. Tapi kalau saran Ibu tetap isi absen LMS-nya ya. Walaupun mungkin nggak bisa Zoom meeting, tetap mengisi absensi di jadwal sesuai jadwal untuk presensi perkuliahan maupun praktik ya yang sudah di-set di LMS. Oke. Ini adalah salah satu dua kompetensi utama yang jadi tambahan kalau Anda akan mengambil kompetensi tenaga pemasar manajerial ya. Jadi kalau untuk D4 kita harusnya levelnya sudah tenaga pemasar manajerial. Jadi pembedanya adalah kemampuan kompetensi penanganan pelanggan dan penyelenggaraan event atau event-event pemasaran ya. Nah, ini dua. Terus satu lagi lupa Ibu, riset pemasaran. Jadi ada 3 tambahan. Jadi penanganan keluhan pelanggan, riset pemasaran, dan penyelenggaraan event. Itu tambahan kalau untuk kompetensi tenaga pemasar manajerial ya. Oke, kita masuk ke ada hal-hal terkait dengan penanganan pelanggan ya. Yang pertama untuk pemenuhan kepuasan pelanggan ya. Kepuasan pelanggan ini larinya adalah ke loyalitas. Jadi sebelum kita masuk ke kepuasan pelanggan, kita bahas dulu nilai pelanggan ya. Jadi perusahaan itu melihat pelanggan bukan hanya semata-mata customer belaka ya, tetapi ada nilai yang dibangun untuk menuju atau menjaga keberlanjutan bisnis dengan pengelolaan kesetiaan atau loyalitas pelanggannya. Ya, pertama yang harus dipahami bersama oleh perusahaan itu adalah nilai pelanggan ya. Pelanggan ini biasanya dipersepsikan sebagai mereka itu adalah yang akan menukarkan quality dan quality atau yang dikonsumsi oleh pelanggan dengan profit perusahaan. Jadi tentu nilai ini sangat utama bagi keberlanjutan bisnis ya. Jadi itulah nilai pelanggan bagi perusahaan ya. Tentu sebagai penyedia barang dan jasa kita harus berpikir bahwa konsumen itu mengeluarkan alokasi dana untuk mengkonsumsi barang dan jasa kita itu karena untuk memperoleh kualitas dan kepuasan. Nah, dan sementara kita akan memperoleh keuntungan. Jadi apakah yang dikonsumsi itu sesuai harapan pelanggan, ini nanti masuk ke kepuasan ya. Apakah sesuai dengan korbanan yang dikeluarkan pelanggan. Nah, itu akan menentukan loyalnya pelanggan. Nah, biasanya pelanggan itu akan mampu mendapatkan nilainya itu dari harga. Kemudian apapun yang ingin diperoleh itu bisa dihasilkan dalam produk atau jasa yang dikonsumsi. Kemudian kualitas yang saya dapatkan sebagai kompensasi dari apa yang saya bayarkan itu worth it lah istilah kalian ya, worth it gitu. Sebanding gitu. Kemudian apa yang saya dapat sebagai ganti dari apa yang saya beri tadi ya. Itu adalah pelanggan, cara menilai pelanggan itu dengan 4 pendekatan ini. Kemudian kita masuk ke secara sederhana, pelanggan itu akan mampu menilai
berapa banyak dia akan mendapatkan manfaat dari korbanan yang dikeluarkan. Jadi nilai pelanggan itu biasanya merupakan perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan korbanan biaya yang dikeluarkan. Nah, sehingga ini sebagai terjemahan dari pengorbanan yang dilakukan oleh pelanggan untuk mendapatkan manfaat dari konsumsi tersebut. Ya. Nah, biasanya bagaimana nilai itu bisa ke pelanggan ini nih ya. Jadi pelanggan itu total customer value-nya itu merupakan semua manfaat yang diharapkan oleh pelanggan dari konsumsi barang dan jasa dari organisasi atau perusahaan. Nah, tentu bisa saja produk, jasa, atau ini nih kalau kita minggu kemarin masih ingat ya, ini termasuk diferensiasi ya. Jadi pembedanya bisa diferensiasi produk, layanan, ya SDM, citra ya, masih ingat ya. Apakah pelanggan itu mendapatkan ini sebagai nilai total pelanggannya. Kemudian sementara dari sisi korbanan, pelanggan itu akan mengeluarkan sejumlah kos, waktu, ya energi, juga secara psikis gitu ya. Artinya manfaatnya ini seberapa besar dibanding dengan korbanan yang dikeluarkan. Itu akan menjadi penentu sejauh mana dia mendapatkan nilai total customer value-nya. Ya. Nah, ini tadi ini salah satu pendekatan dari Kotler ya. Total value, mungkin perspektif berbeda, gambarnya berbeda ini ya. Total customer value itu diperoleh dari nilai produk, nilai layanan, nilai layanan personal, kemudian ada citra. Sementara dari customer cost-nya mengeluarkan biaya, waktu, energi, dan psikis. Nah, ini akan ketemu nih sebagai customer delivered value atau nilai yang diperoleh oleh pelanggan ya. Nah, sekarang masuk jadi nilai pelanggan, kepuasan, kemudian baru loyal ya. Jadi kepuasan pelanggan. Biasanya kepuasan ini akan berorientasi pada seberapa puas konsumen bisa memperoleh dari pricing ya, kemudian services, kemudian perusahaan konsekuensinya adalah profitabilitas. Jadi tadi pertukarannya itu perusahaan profitabilitas, pelanggan kualitas dan layanan ya. Kemudian walaupun ada konsekuensi profit menurun, tetapi kita memastikan ini untuk orientasi loyalitas ya. Sehingga umpamanya bisa juga dilakukan melalui perbaikan efisiensi produksi atau perluasan dengan penanaman modal lebih besar dalam riset dan pengembangan ya. Termasuk di dalamnya kita itu juga harus memastikan rantai jalur distribusi, rantai jalur pemasok ya. Jadi bukan hanya semata-mata perusahaan juga memperhitungkan bagaimana terkait anggaran ini di dalamnya adalah karyawan yang terlibat, pemasok ya, penyalur, kemudian termasuk pemegang saham. Nah, kepuasan ini diterjemahkan sebagai tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil. Ya, jadi apa yang dia rasakan nih dengan apa yang dia harapkan itu tingkat kepuasan ya. Nanti kita di sini untuk semester 4 coba membuat ukuran kinerja tingkat kepuasan pelanggan ya. Biasanya dua cara yang digunakan untuk mengamati dan mengukur kepuasan pelanggan yaitu sistem keluhan dan survei. Nah, ini yang nanti di tugas minggu ini saya minta Anda membuat perangkat atau instrumen kuesioner untuk mengukur kepuasan pelanggan dan kinerja nilai pelanggan ya. Ini ada yang menggunakan puluhan saran. Mungkin Anda lihat kalau di akademik itu ada kotak saran ya. Anda bisa lihat itu juga sebagai salah satu pilihan ya. Alur informasi tentang apa yang ingin dilakukan atau yang diharapkan oleh pelanggan bisa berupa saran atau keluhan ya. Pelanggan akan cenderung mengurangi pembelian atau ganti pemasok apabila ada keluhan ya. Makanya kita sebagai pelaku bisnis kita penting aware atau memperhatikan hal ini ya.
Kemudian pengukuran pelanggan untuk industri ini akan lebih rendah pada industri yang menawarkan produk homogen daripada produk yang heterogen, apalagi produk homogen pada pasar yang heterogen. Kepuasan pelanggan lebih rendah kalau pembeli menghadapi biaya tinggi. Mungkin dia akan cari alternatif. Sekarang kita punya banyak cara untuk bisa cari pemasok yang lebih kompetitif ya. Nah, industri akan tergantung pada pembelian ulang. Wah, kalau kepuasannya tinggi akan ada repeat buying ya atau pembelian berulang. Jadi kalau efektif call-nya tinggi berarti dia pembeliannya berulang. Itu sebagai indikator pelanggan puas ya. Nah, kepuasan pelanggan dapat menurun bila banyak pelanggan yang permintaannya heterogen ditarik. Jadi heterogen ini kan lebih personal ya, artinya kalau ternyata layanannya cenderung memberikan barang yang homogen, tentu akan banyak teralihkan atau pelanggan yang merasa nggak puas sehingga dia mengalihkan ke pemasok lain ya. Nah ini yang ketiga, poin ketiga tadi dari nilai pelanggan, kemudian kepuasan, membangun loyalitas ya. Jadi punya pelanggan loyal ini sangat menguntungkan dan sangat memastikan cash flow buat perusahaan ya. Selain kita biaya pemasarannya efisien, nggak mahal, kemudian biaya transaksinya juga lebih bisa minimal, kemudian turnover konsumen, jadi kemungkinan konsumen loyal itu pindah sedikit sehingga kita bisa menjaga ini sebagai sumber pasokan cash flow kita. Kemudian meningkatkan penjualan silang, biasanya dia akan juga mengkonsumsi produk-produk kita yang lain ya, sehingga pangsa perusahaannya naik. Kemudian ini yang reference atau referralnya, ini penting sekali. Ini nanti kita bisa pelanggan yang loyal, dia akan mereference, akan menganjurkan supaya sahabat atau komunitinya juga menjadi pelanggan yang sama, mengurangi biaya kegagalan, misalnya ada penggantian, retur, dan lain sebagainya ya. Nah, oke, kita masuk ke karakteristik konsumen yang loyal. Ini yang pertama indikatornya adalah ada pembelian berulang atau repeat purchase atau repeat buying ya. Kemudian mengajak orang lain atau referral tadi yang sudah disebutkan. Kemudian menunjukkan kekebalan jadi terhadap produk bersaing atau retensi. Jadi kalau aduh cobain dong ini gitu. Ah enggak lah saya udah biasa gitu sama yang ini gitu. Itu bagian dari dia retensi terhadap produk pesaing. Kemudian membeli di luar ini produk. Misalnya kalau sudah percaya sama satu produsen A, dia juga mengeluarkan produk B, dia akan bisa juga mengkonsumsi produk B. Jadi dia akan melakukan berbagai pembelian silang dari produk perusahaan. Nah, biasanya untuk bisa sampai loyal ini ya, itu mulai dari suspek, itu siapa target yang akan diinginkan sebagai calon pelanggan kita. Kemarin ini namanya identifikasi pelanggan potensial, itu suspek ya. Kemudian kita prospek ya, kita lihat daya belinya. Jadi kalau suspek sudah punya daya beli, dia masuk dalam tahap prospek. Kemudian ada disqualified prospek. Mereka yang telah mengetahui keberadaan tertentu tapi tidak mempunyai kebutuhan. Jadi kita punya daya beli tapi dia tidak menunjukkan atau kita tidak mampu melihat bahwa ada kecenderungan dia membutuhkan produk barang kita dalam waktu dekat atau apa ya, itu kita skip dulu. Nah, kemudian kita lihat mereka bisa masuk dalam kategori first customer. Nah, untuk yang mereka ini perlakuannya berbeda gitu. Apa perlu tester, produk tester dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk konsumen yang sudah repeat ini, nah ini yang sudah merasakan manfaat dari mengkonsumsi barang dan jasa kita. Dia melakukan pembelian berulang. Ini sudah mulai indikator kepuasannya terpenuhi sehingga dia loyal. Nah, udah kalau klaim gitu ya, dia membeli semua barang yang ditawarkan dan mereka membutuhkan serta membeli secara teratur, rutin, udah klien ya. Nah, kalau udah advocates, dia sudah membeli seluruh barang yang ditawarkan, bahkan bukan hanya teratur, dia juga mendorong teman-temannya, tadi referral ya, untuk turut mengkonsumsi atau sebagai community konsumen produk barang jasa yang sama ya. Ini tingkatan loyal. Nah, bagaimana menciptakan nilai pelanggan menuju loyalitas ini ya?
Jadi ini nilai pelanggan akan membangun kepuasan pelanggan, dia akan retensi terhadap kompetitor sehingga dia loyal. Ada kalau loyal pasti ada pemberian berulang, dia akan referral, rekomend ke komunitinya, sahabatnya, keluarganya. Nah, kemudian yang kita harapkan juga akan meningkat proporsi pembelanjaannya. Nah, bagaimana membangkitkan kepuasan pelanggan ya? Kita lihat ini ada metode pendekatan kepuasan pelanggan sekarang. Ada sistem rantai nilai, value chain system. Kemudian sistem penyerahan nilai, value delivery system. Dan ada customer relationship marketing. Ini sekarang manajemen customer relationship marketing ini merupakan pendekatan baru untuk membangun loyalitas pelanggan ya. Nah, kalau saya penelitiannya beberapa item di bidang sistem rantai nilai ya. Ini sekilas relationship marketing ya, bahwa pengenalan setiap pelanggan secara lebih dekat dengan menciptakan komunikasi dua arah antara pengelola ya dengan pelanggan yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak ya. Layanan merupakan standar baru dan pelanggan menilai kinerja suatu organisasi dari layanannya. Ini sekarang pasar atau organisasi bisnis banyak melakukan pendekatan relationship marketing ya. Nah, ya biasanya filosofi piramida terbaliknya ya. Ini yang customers pelanggan nih ketemu pertama dengan frontline representatif. Kemudian ada functional operational area, mungkin divisi-divisi ya. Kemudian ada vice, ini kalau di akademisi atau university, ini mungkin di sini sudah director board ya. Ini sudah manajemen inti gitu ya. Nah, ini yang di front line ini harus mampu menangkap apa yang diharapkan oleh pelanggan. Tapi kebijakan perusahaan ini harus good delivered ya ke customer supaya pelanggan nilai pelanggan itu bisa terdelivery ya sehingga kepuasan tercapai dan loyal gitu ya. Nah, sebenarnya pelanggan itu untuk bisa dipenuhi dia biasanya minimal 4 kebutuhan ini dipenuhi. Ya, mereka dipahami, diterima, penting dan nyaman. Anda kalau dikondisikan seperti ini oleh pelanggan, oleh perusahaan tentu kita akan merasa dapat privilege ya. Tentu dengan senang hati kita akan loyal gitu ya. Nah, ini era relationship marketing ya. Biasanya ini bagian dari elemen pemasar perusahaan. Masih ingat ya, elemen value itu kan brand, citra, loyalitas ya, elemen value, diferensiasi itu ya untuk yang membuat pembeda perusahaan dengan perusahaan lain itu akan membangun loyalitas. Atau kita bisa lihat di sini. Jadi value, brand, pelanggan ini kita membangun dalam sebuah siklus yang saling terkait dalam pendekatan relationship marketing ya. Nah, ini salah satu keuntungan pelanggan yang puas, dia melakukan referral dan proyeksi. Anda bisa lihat di sini ada segmen A, segmen B. Nah, Anda lihat proses pembelian A. A puas, A membeli lagi. A refer ke A aksen. A aksen puas, dia akan refer ke A aksen 2. Nah, ini segmen pertama. Kemudian proyeksi A ke A1. Jadi kemungkinan dia juga referral ke A1 terus sehingga akan mereverse ke bahkan sampai reverse sampai ke 3 kali. Terus nih ya. Nah, ini adalah salah satu upaya menjaga konsumen itu puas. Dia akan memberikan multiplier effect secara sistematis dari referensinya dan bisa dijadikan proyeksi untuk menggali atau membuka pelanggan calon pelanggan potensial menjadi pelanggan gitu ya. Nah, dalam penanganan pelanggan kita nggak boleh melupakan pendekatan hukum Pareto 20/80 ya. Hukum Pareto 80/20. Anda lihat di sini grafiknya. Ini adalah omset atau pangsa pasar. 80% pangsa pasar disumbangkan oleh 20% pelanggan. Nah, ini namanya Pareto optimal. Jadi pelanggan ini adalah pelanggan yang istimewa yang harus kita jaga. Dia masuk kategori, ada piramida pelanggan nih, ini kategorinya gold. Ya. Ini kalau kita dibikin rank, gold, silver, bronze, iron.
Masing-masing karakteristiknya beda. Tapi dari Pareto Law ini kita akan tahu bahwa yang gold itu menyumbang kontribusi sangat besar untuk keuntungan atau untuk omset pangsa pasar perusahaan. Jadi ini yang harus betul-betul kemarin Anda pada waktu menyusun rencana aktivitas penjualan ini menjadi utama dalam call dan effective call kunjungan ya. Nah, Anda lihat paling besar ini. Nah, kemudian ada pelanggan perak, ada pelanggan penunggu, kemudian ada yang the ugly one gitu. Ada yang membedakannya dalam bentuk the good, the bad, the ugly. Siapa yang the ugly ini? Para penunggak banyak tapi banyak maunya gitu ya. Nah, itu adalah hal yang penting kita tahu pada waktu kita mendefine pelanggan itu masuk dalam kategori mana. Dan sebagai perusahaan, wakil perusahaan kita penting sekali tadi mengalokasikan waktu, curahan kunjungan, dan lain sebagainya untuk pelanggan yang masuk Pareto optimal ini, 20/80. Ini beberapa karakter dasar ya. Pusatkan perhatian pada pelanggan, layanan efisien, kita menghargai, naikkan harga diri pelanggan, proudly-nya ya, membina hubungan baik, membentuk trust, kemudian tahu apa yang diinginkan pelanggan, menjelaskan layanan apa yang bisa diberikan oleh perusahaan. Bahkan kalau kita tidak mampu, ada pertanyaan yang harus dengan supervisor kita pertemukan dengan orang yang mengambil keputusan ya. Nah, kemudian yang sering dijumpai ini ada yang pendiam, yang nggak sabar, banyak bicara, banyak maunya. Ada yang ragu-ragu, gimana kita meyakinkannya ya. Kemudian ada yang senang membantah, counter attack ya. Ada yang lugu, enak mungkin kita bisa ini. Ada yang curious, curiga, gitu ya. Ada yang sombong, banyak juga ini ya, karena dia tadi ngerasa pelanggan adalah raja, gitu. Jadi dia minta layanan lebih. Ini salah satu diferensiasi layanan untuk mengelola pelanggan ya. Diferensiasi service, harga, waktu, ya value, pemenuhan nilai pelanggan tadi, atau upgrading-nya. Sampai sini mungkin Ibu diskusi dulu supaya kita nggak jenuh. Ada pertanyaan boleh? Bisa diterima penjelasan Ibu? Bisa, Bu. Bisa ya. Ada yang mau tanya boleh? Sebelum kita masuk ke penanganan keluhan. Mau lanjut lagi? Lanjut, Bu. Lanjut aja ya. Oh, kalian diem aja diminta nanya nih. Nah, ini salah satu lanjutannya adalah bagaimana apa yang terjadi pada pelanggan yang kecewa gitu. Nah, kita lihat di sini reaksi pelanggan yang kecewa. Nah, jadi utamanya mereka karena tidak puas produk harga dan harga sembrono. Kita pelanggan merasa di wakil perusahaan itu sembrono menangani keluhannya. Jadi tidak puas dengan layanan. Kemudian ada juga tawaran yang lebih menarik, kompetitif dari pesaing. Anda lihat customers kalau dia nggak puas, dia akan walk and talk. Dia cerita, aduh jangan belanja di sana. Ada 70% pelanggan yang tidak puas itu melakukan walk and talk. Jadi ketemu siapa, aduh dia akan mempengaruhi influencer yang negatif ya. Dia akan jangan belanja di sana layanan ini harga mahal, pelayanan sembrono gitu ya. Lihat, satu orang punya kemungkinan untuk walk and talk cerita ketidakpuasannya ke 11 orang. Ya. Dari 11 orang ini, per orang bisa untuk yang ketiga kali multiplier-nya ini ya, multiplier pertama satu orang cerita ke 11. Yang 11 orang ini dia akan cerita masing-masing satu orang minimal 5 kali. Jadi ketidakpuasan satu orang bisa memberikan multiplier dampak ke calon pelanggan lain atau pelanggan yang sudah ada sebelumnya sebanyak 67 orang. Itu dari walk and talk satu pelanggan yang kecewa. Walaupun masih ada 30%-nya ini, 90% masih masuk dalam kategori pelanggan yang loyal ya. Intinya dia bisa saja bilang gini, Mbak, saya komplain begini supaya pelanggan lain nggak kena nih, kan jadi sayang kalau ini, supaya Mbak lebih baik lagi atau perusahaan akan memperbaiki hal-hal yang jadi keluhan kita.
Sementara kalau pelanggan loyal atau terpenuhi benefitnya, dia di sini berapa nggak kelihatan ibunya? 1 kali 5. Jadi kalau pelanggan itu puas, dia cerita referralnya ke 5 orang. 5 orang yang berikutnya dia akan referral masing-masing 2 orang. Jadi pelanggan loyal atau yang puas itu di spread-nya spread kabar baiknya ke 16. Bandingkan tadi dengan yang walk and talk ketidakpuasan sampai 67 orang. Kan sayang sekali kalau kita menangani satu orang yang mengeluh ini yang bisa membawa dampak negatif ke larinya pelanggan yang ada atau calon pelanggan yang tadinya ingin masuk yang akan kita garap. Nah, biasanya ini salah satu kiat ya, bagaimana frontline itu menghadapi orang yang walk and talk gitu, yang talker, dia cerita ini, suka cerita. Yang pertama kita beri perhatian penuh ya, terus dengar itu sangat penting ya. Kadang-kadang kita nggak perlu ngomong banyak, kita mendengar tanpa memotong dan sabar, tapi ingat apresiasi nih ya. Ini anak-anak sekarang yang sering kali bahasa tubuhnya itu kita nggak bisa nipu ya. Kalau Anda itu pay attention with somebody who talk with you gitu, Anda akan lihat ini matanya itu fokus gitu. Tapi coba anak-anak milenial sekarang itu biasanya matanya sulit fokus kan, apalagi kalau menurutnya nggak menarik gitu. Udah matanya udah muter sana muter sini gitu. Itu tuh salah satu hal yang menunjukkan Anda nggak apa namanya, secara body language Anda nggak full atensi gitu ya. Nah itu yang hal-hal yang harus dihindari pada waktu kita menangani pelanggan. Empati, nah ini empati ya. Oke. Waktunya sudah mau habis. Empati itu saya mengerti, saya merasakan kesulitan Bapak Ibu, beri rasa tenang ya. Kemudian mohon maaf, saya menyesal sekali Bapak Ibu harus mengalami ini. Kami sangat tidak bermaksud hal seperti ini, tapi kalau kejadian ini mohon maaf, mohon bersabar, itu rasa penyesalan ya. Paling tidak kita mengakui bahwa ada hal-hal yang tidak, bahwa konsumen merasakan hal-hal yang tidak nyaman itu kita akui gitu loh. Dikasih pengakuan bahwa benar mereka itu merasakan itu dan kita menyesal mendapati kenyataan bahwa ada hal-hal yang ternyata membuat nggak nyaman pelanggan, itu bagian dari menyesal. Kemudian kita berinisiatif bertindak, tawarkan alternatif dan lain sebagainya ya. Nah, ini salah satu menangani keluhan, ini sumber-sumber keluhan ya. Apa yang harus dilakukan? Ini akan sangat personal sekali ya. Biasanya keluhan itu mekanik atau sikap petugas, services. Ini hampir layanan-layanan ya, atau yang aneh. Nah, ini yang banyak curhat, ini bisa saja aneh ya, tapi itu juga hal yang mungkin kita temui. Yang jelas kita 3 prinsip kunci ini, yang pertama menjaga harga diri pelanggan. Jadi jangan dikecilkan atau kita nggak hargai ya. Ini hal yang harus selayaknya, ini yang tidak selayaknya. Nama pelanggan disebut, Pak Hadi, Pak Alek, Ibu Tuti sebut, mohon maaf Ibu Tuti, terima kasih kunjungan Ibu Tuti, gitu-gitu ya. Memberikan penghargaan secara tulus, memilih kata santun, sabar, dan ini tetap sabar menghadapi pelanggan. Yang kedua, empati tadi sudah ya, mendengar secara aktif, menahan diri, tidak memotong, memperhatikan tanda perasaan pelanggan, memberi tanggapan penuh perhatian. Kemudian yang ketiga, libatkan pelanggan, tanyakan apa yang pelanggan inginkan, berbagi keterangan penting, membuat pelanggan menyadari berbagai pilihan keputusan. Gali, mereka pinginnya apa gitu ya, terus nanti kita tanya. Kalau kita nggak bisa mengambil keputusan, jangan memberi solusi di situ ya, tapi ditampung untuk dihantarkan kepada atasan kita yang punya ruang pengambilan keputusan. Ini aturan dasarnya, mungkin Anda bisa pelajari. Nah, ada yang marah juga, bagaimana kita harus menghadapi ya. Anda kalau di front line harus tetap tersenyum ya, penuh perhatian. Ini adalah paling tidak dengarkan dengan penuh perhatian dan empati, itu sudah mengurangi amarah ya. Itu kurang lebih untuk penanganan keluhan pelanggan. Jangan sampai membuat pelanggan marah. Kalaupun menghadapi pelanggan marah, kita jangan terpancing untuk ikut marah. Ingat, tugas Anda itu adalah memberi
solusi, salah satu hal paling sederhana yang bisa dilakukan di bagian front line itu adalah mendengarkan penuh empati dan simpati. Kemudian sampaikan kepada pihak yang dapat mengambil keputusan lebih lanjut. Itu adalah hal sederhana minimal yang dapat menyelamatkan citra perusahaan. Karena biasanya citra rusak karena di front line-nya nih, gitu ya. Belum apa-apa sudah. Nah, kenapa satpam banyak di ini? Karena terlalu mengambil tindakan-tindakan yang boleh jadi sering di luar kewenangannya, walaupun mungkin boleh jadi itu adalah protapnya gitu ya. Tapi bagaimana perusahaan mengedukasi frontline employee, siapa yang bekerja yang berhubungan langsung, bagian humas ya, satpam dan lain sebagainya, itu frontline yang perlu harus diberikan lebih kemampuan penanganan keluhan pelanggan ya. Oke, itu kurang lebih materi kita hari ini. Jadi saya minta tugasnya semua mahasiswa menyusun kuesioner untuk merekam tingkat kepuasan pelanggan. Ada banyak, Anda bisa search, explore di internet ya. Buat paling tidak indikatornya apa ya. Bisa saja dari atribut produk atau diferensiasi. Kemarin diferensiasi bisa dari diferensi layanan, produk, personel ya, atau citra. Itu semuanya bisa Anda ukur itunya ya. Jadi pembeda perusahaan atau taktik, bukan taktik ya, elemen nilai perusahaan itu Anda bisa ukur. Nah, ya, nanti dikumpul minggu depan ya. Kalau ada hal yang perlu dipertanyakan, bisa di WAG. Sampai sini ada pertanyaan? Silahkan. Cukup bisa dipahami apa yang Ibu sampaikan? Insya Allah cukup. Cukup ya. Di BPP itu Anda juga bisa melihat bahwa untuk kompetensi penanganan pelanggan ya, atau apa namanya, kepuasan dan penanganan keluhan pelanggan itu ada variabel yang cukup banyak yang harus mampu Anda secara sikap itu Anda kuasai. Jadi kompetensinya lebih ke sikap dan attitude ya. Keterampilan komunikasi ya. Jadi ini adalah kombinasi komunikasi efektif dan beberapa atribut sikap yang harus muncul pada waktu Anda menangani keluhan pelanggan. Ya. Oke, sampai di sini kalau nggak ada pertanyaan, Ibu cukup kan nih ininya, waktunya juga tinggal sedikit lagi.